Suite Bulan Madu. Setelah berpikir sejenak, Akmal memutuskan untuk membawa Mila ke sebuah hotel bintang 5 yang kebetulan berada paling dekat dengan lokasinya saat ini. Karena perhatiannya yang terpusat pada Mila, membuat Akmal sama sekali tak menyadari kapan pakaian kelahirnya menghilang. Hotel Sentosa. Papan nama hotel bintang 5 itu terbaca jelas saat mereka memasuki areal hotel yang luas itu. Hotel bintang 5 berlantai 30 itu nampak menjulang tinggi. Karena cukup lama merantau ke Jakarta, membuat Akmal sudah terbiasa melihat gedung pencakar langit yang ada di ibu kota negara Indonesia itu. Tubuh Mila tidaklah berat. Bahkan sangat ramping membuat Akmal sama sekali tidak kesulitan menggendongnya saat memasuki lobi Hotel Sentosa. Banyak pasang mata yang menyaksikan adegan itu. Pasangan muda yang serasi, tampan dan cantik. Sepertinya mereka adalah pasangan pengantin baru. Bisik seorang wanita parubaya yang menatap iri Akmal yang sedang membopong Mila yang entah kenapa tertidur begitu pulas. Selamat datang di Hotel Sentosa, Tuan sangat beruntung. Kami masih mempunyai satu kamar suite bulan madu yang tersisa. Apakah Tuan tertarik? Akmal yang tersadar akan keteledorannya hanya mengangguk. Apalagi dia baru menyadari kalau dirinya sedang menjadi pusat perhatian di lobi hotel itu. Gunakan kartu bank ini. Antarkan aku sekarang juga. Lakukan sisanya kemudian. Ucap Akmal yang tak ingin berlama-lama di lobi Hotel Sentosa. Resepsionis yang melihat black card yang dikeluarkan Akmal tentu saja tahu bagaimana cara memperlakukan tamu VIP. Dengan cepat resepsionis itu memanggil porter yang berdiri tak jauh di sana. Antarkan tuan ini ke suite bulan madu. Akmal yang masih menggendong Mila melangkah mengikuti arahan bellboy yang mengantarkannya masuk ke sebuah lift luas menuju ke kamar yang dipesannya. Pemilik black card memang mempunyai berbagai macam kelebihan, termasuk mendaftar hotel tanpa harus direpotkan mendaftar di meja resepsionis. Biasanya, layanan hotel sendiri yang akan menemui mereka untuk melakukan pendaftaran. Apakah Tuan akan menggunakan layanan incognito? Gadis porter itu bertanya pada Akmal. Akmal yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah yang hotel gunakan hanya mengangguk saja. Tujuannya hanya satu, secepatnya menurunkan Mila dari gendongannya. Layanan incognito di hotel mungkin bukan layanan yang familiar di telinga sebagian orang. Namun, layanan ini ada dan digunakan oleh cukup banyak kalangan. Layanan incognito merupakan layanan yang membuat tamu hotel yang menggunakannya tidak diketahui keberadaannya. Informasi mengenai tamu hotel yang menggunakan layanan ini tidak akan tercatat. Sehingga tidak akan ada kunjungan atau telepon dari pihak luar yang dapat mengganggu tamu. Selain itu, dengan menggunakan layanan ini, petugas hotel juga tidak akan mengganggu tamu dengan berbagai layanan kamar yang tidak diminta. Sehingga tamu dapat terbebas sepenuhnya dari segala bentuk gangguan. Biasanya layanan penuh privasi seperti ini identik dengan selebriti atau kalangan public figure. Dengan hati-hati Akmal membaringkan tubuh Mila di kasur besar yang dihiasi berbagai ornamen yang didominasi warna merah dan putih yang indah. Nampak sempurna jika seandainya itu diperuntukkan bagi pasangan yang memang sedang menikmati bulan madunya. Tetapi tidak bagi Akmal. Sedari kecil dia memang sudah terdidik dengan ilmu agama. Norma-norma dan larangan yang tidak boleh dilanggarnya sebagai umat yang baik. Hal itulah yang membuatnya segera keluar dari kamar itu secepatnya. Sesaat setelah pintu kamar itu menutup, kelopak mata Mila perlahan terbuka. Sebenarnya saat Akmal hendak menggendongnya tadi, dia berniat menolaknya. Tetapi entah apa yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya terasa lemas, membuatnya mendiamkan saja perlakuan istimewa yang diberikan Akmal padanya. Bahkan tanpa malu dia sempat membayangkan kalau lelaki yang tengah membopongnya itu adalah kekasihnya. Ya, gadis mana yang tidak akan menolak perbuatan baik seseorang yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kesalahan yang dia lakukan sebenarnya adalah mengikuti fadil kekasihnya untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang kolega ayahnya. Dengan rayuan manisnya pemuda itu merecoki Mila dengan beberapa gelas minuman keras, hingga membuat gadis itu tak sadarkan diri. Setelah terbangun, dia menemukan dirinya sudah tidak suci lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Mungkin ungkapan itulah yang paling cocok untuk keadaan Mila saat ini. Air mata kembali menggenangi pelupuk mata Mila. Hancur sudah masa depannya. Entah apa yang akan dikatakan ayah dan ibunya kelak saat mereka mengetahui bahwa putrinya sudah mengandung cucu mereka tanpa adanya ikatan pernikahan. Mama, Papa, maafin Mila. Ucapan itu terdengar berulang kali di sela isak tangisnya. Sementara itu, Akmal sedang terduduk di lounge hotel.
Berpikir cara yang tepat untuk menemukan alamat rumah gadis itu. Dengan kondisi psikis seperti sekarang ini, tentu sangat riskan membiarkannya bepergian seorang diri. Dia perlu ditemani seseorang yang akan mengawasinya. Rose, benar, gadis itu. Tapi bagaimana cara aku menemuinya? Lalu siapa yang akan mengawasi Mia di sini? Secara kebetulan gadis Potter yang tadi mengantarnya ke kamar lewat di hadapannya. Sebuah ide muncul begitu saja di kepala Akmal. Mbak, sini. Akmal memanggil gadis Potter itu, yang kemudian segera menghampirinya. Duduk. Pinta Akmal pada Potter itu. Sedikit ragu gadis itu duduk di hadapan Akmal yang tak lepas menatapnya. Membuat gadis itu tidak nyaman. Di situasi pekerjaannya sudah seringkali dia mendapat godaan dari tamu yang dia antarkan sampai di pintu kamarnya. Kebetulan Akmal adalah pria yang paling besar memberinya tip. Semakin membuat perasaan gadis itu tidak tentram. Dari papan nama yang tersemat di dadanya gadis itu tertulis nama Della Puspita. Della, jam kerjamu sampai jam berapa? Jantung Della berdegup kencang. Pria di hadapannya memang tampan. Bahkan sangat tampan baginya. Tapi, bukankah dia sudah memiliki pasangan di kamarnya tadi? Kok melamun? Akmal mengingatkan Della yang tidak menjawab pertanyaannya. Jam 5 tuan. Maaf, ada apa ya? Kamu tahu gadis yang ada di kamarku tadi kan? Ya tuan. Bukannya tadi saya sendiri yang mengantar tuan dan nyonya ke kamar. Della balik bertanya. Apa yang ada di pikirannya semakin kacau saja. Ya, karena itu aku memanggilmu sekarang. Aku berniat keluar untuk beberapa jam ke depan. Ini kikar kamarku. Aku ingin kamu mengecek setiap setengah jam keadaan gadis itu, kalau dia membutuhkan sesuatu layani dengan baik. Berikan aku nomor rekeningmu. Akmal tak memberi kesempatan Della menjawab apa yang dia katakan. Seandainya dia tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran gadis itu, tentu saja akan membuat Akmal tertawa akan pikiran polos Della itu. Della yang seperti terhipnotis hanya menyorongkan ponsel yang tertera nomor rekening dari sebuah bank swasta yang dimilikinya pada Akmal. Membuat Akmal sedikit heran dengan gadis Potter yang sedari tadi bertingkah laku aneh di hadapannya. Beberapa saat kemudian sebuah pesan masuk di ponselnya menyadarkan Della dari lamunannya. Tuan, apa ini? Apa tuan tidak salah kirim? Mata Della membesar saat melihat nominal sebesar 20 juta yang masuk ke rekeningnya. Tinggi GF. Kurang. Akmal mengerenyitkan keningnya. Menduga kalau nominal yang ia berikan pada Della itu tidak cukup. Enggak. Malah ini kebanyakan. Apa tuan gak salah ngetik nominal jumlah transfer? Enggak, sisanya bisa kamu simpan. Ingat jangan teledor. Kerjakan tugasmu dengan baik. Setelah mengatakan itu Akmal berdiri dan melangkah keluar menuju parkiran untuk pergi mencari keberadaan Rose. Beberapa saatnya Della termagu menatap layar ponselnya. Tak pernah seumur hidupnya dia menerima uang sebegitu banyak. Jumlah itu bahkan melampaui 10 bulan gajinya bekerja di hotel itu. Setelah cukup lama menikmati rasa memiliki uang sebanyak itu, Della akhirnya beranjak pergi. Tak lupa menyambar kipas kamar yang ditinggalkan Akmal di atas meja. Berjalan lurus menaiki lift untuk pergi ke kamar tempat Mila berada. Akmal sendiri akhirnya sampai di halaman parkir rumah makan tempat dia bertemu dengan Rose yang tadi. Setelah memarkir mobilnya, Akmal turun dan berjalan ke arah tukang parkir yang nampak duduk santai di sebuah bangku kayu yang cukup panjang. Di bawah sebuah pohon yang rindang. Bang, boleh numpang tanya gak? Ucap Akmal seraya menyorongkan sebungkus malber pada lelaki parubaya yang bertugas menjaga parkiran di rumah makan itu. Boleh mas, silahkan duduk. Dengan wajah sumringah lelaki itu menerima sebungkus rokok yang diberikan Akmal. Seraya mempersilahkannya untuk duduk di samping lelaki itu. Tanpa ragu dia membuka Marlboro kemudian mengeluarkan sebatang rokok yang kemudian dibakarnya dengan pematik yang dikeluarkannya dari saku bajunya. Dengan nikmat lelaki itu menghembuskan asap rokok yang menurutnya mahal itu. Kemudian dengan sopan dia memberikan sisa Marlboro itu pada Akmal. Abang simpan saja semuanya. Maaf bang, aku mau tanya. Apa di sekitar sini ada asrama putri Universitas Airlangga? Oh itu, ada mas, beberapa blok dari sini, tepat di belakang komplek pertokoan bertingkat di sana. Balas abang penjaga parkir itu dengan senang, sambil memasukkan bungkus Marlboro itu ke saku bajunya. Nanti mas putar balik ke arah sana. Setelah melewati 2/3 mas tinggal belok ke kiri saja. Nanti pas ketemu perempatan mas belok kanan. Nah dari sana mas sudah bisa melihat papan nama asrama itu. Mas mau nemui pacar ya?
Di sana memang gadisnya cantik-cantik loh. Abang bahkan kenal sama kembang kampusnya. Dia dan teman-temannya sering makan siang di sini. Kalau gak salah ingat namanya Nona Rose. Temennya juga cantik-cantik loh. Mas memang beruntung kalau dapat pacar anak Airlangga. Selain kampus terbaik, yang berkuliah di sana anak kaya juga. Dengan penuh semangat abang parkir menceritakan apa yang dia ketahui tentang gadis-gadis di asrama itu, membuat Akmal hanya menggelang saja sambil mengulas sebuah senyum. Enggak bang, saya cuma mau nemuin teman di sana. Wah masih PDKT rupanya. Semangat mas. Aku yakin dengan wajah tampan yang mas miliki, gak akan sulit buat nge-guide salah satu gadis di sana. Abang bisa aja. Ya udah, saya pamit dulu bang. Makasih bang. Setelah menjabat tangan abang parkir itu dengan hangat, Akmal berpamitan untuk pergi ke arah yang diberitahu oleh abang penjaga parkir tadi. Beberapa saat kemudian, Akmal sudah duduk di sebuah ruang luas yang khusus diperuntukkan bagi tamu yang berkunjung ke asrama putri flamboyan itu. Akmal kemudian melihat sekelilingnya. Tak jauh dari tempat duduknya ada beberapa mahasiswi yang nampak asik bercengkrama dengan keluarganya masing-masing. Ruang penerimaan tamu yang luas dan bersih, ditambah halaman yang luas dengan taman bunga yang tertata rapi, membuat siapapun yang tinggal di sana pasti akan betah. Halo tampan, lagi nunggu siapa ya? Seorang gadis muda yang berdandan cukup tebal mendekati Akmal yang tengah asik menikmati susana di ruangan penerimaan tamu itu menoleh. Akmal yakin gadis itu adalah salah satu mahasiswi yang tinggal di asrama putri tersebut, terlihat dari jas alma mater kampus yang dia kenakan. Hanya saja riasan tebal di wajahnya membuatnya terlihat seperti tante-tante. Kenalin, namaku Indri. Mas lagi nungguin pacar atau keluarga? Tanpa malu-malu gadis itu menghempaskan tubuhnya di sisi Akmal. Sembari mengangsurkan tangannya pada Akmal, membuat pemuda itu dengan refleks bergeser sedikit menjauh ke pinggir sofa panjang yang didudukinya. Akmal, enggak kedua-duanya. Aku lagi nunggu temen. Jawab Akmal sembari menjabat tangan gadis itu. Genggaman cukup kuat dari telapak tangan dari gadis itu membuat Akmal sedikit risih. Yakin cuma temen? Ya, temen. Dengan sedikit menghentakkan tangannya, akhirnya membuat jabatan tangan gadis yang menatapnya dengan kelingan menggoda itu akhirnya terlepas, membuat Indri nampak kecewa. Saat melihat kedatangan Akmal tadi dia memang sudah jatuh cinta pada paras tampan yang dimiliki Akmal, membuatnya memutuskan untuk mendekati pemuda tampan itu. Dia bertekad untuk bisa menjadikannya Akmal salah satu koleksi pria tampannya. Iya, aku percaya. Malam ini sibuk gak? Maksudnya? Akmal yang polos tentu saja tidak memahami maksud dari pertanyaan Indri itu. Bertanya balik sembari menatap gadis itu. Jangan sok polos deh mas. Entar malam aku gak ada acara. Kita ngedate yuk. Indri memang sosok gadis yang suka berterus terang. Hal itulah yang membuatnya terkenal sebagai cewek murahan di kampusnya. Tapi dia sama sekali tak peduli dengan cap murahan yang disematkan padanya. Karena sedari kecil dia mengikuti ayahnya yang menjadi duta besar Indonesia di Amerika. Membuatnya terbiasa dengan kultur budaya, pergaulan bebas yang dianut negara itu. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana kata bebas dimaksud dengan melewati batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh hukum maupun norma tak terlihat yang diciptakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah TGIF. TGIF ini merupakan singkatan dari Thank God It's Friday yang artinya terima kasih Tuhan. Hari ini hari Jumat. Biasanya, hari Jumat di Amerika itu adalah hari akhir pekan atau akhir minggu, di mana mereka akan mulai libur di hari Sabtunya. Kebanyakan remaja di Amerika biasanya akan mengadakan semacam perayaan libur akhir pekan di Jumat malam sebagai bentuk praktik dari ungkapan TGIF. Salah satunya dengan mengadakan pesta huru-hara yang liar di salah satu rumah teman. Kadang orang tuanya aja gak marah banget lihat kelakuan anaknya begini. Udah gak heran mungkin ya. Gambaran suasana dari pesta TGIF ini terlihat jelas dalam video klip lagu Katy Perry beberapa tahun lalu yang berjudul Last Friday Night yang memang sangat mewakili perilaku remaja Amerika kebanyakan yang suka berpesta. Kalau di Indonesia, Friday Night itu sama seperti malam minggu. Hanya bedanya remaja Indonesia tak seliar dan sebrutal mereka dalam merayakannya, jangan ditiru ya. Karena memang gak pantas banget untuk dilakukan. Rayuan Indri.